hingga akhir kehidupan ngantos dinten kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana kidung rumaksa ing wengi teka hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan tatan purun panaluhan tanhono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput geni satemahan tirta maling ado tanhono ngarah mring mami guna duduk pan sirna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Guru saya Romo Kiai Agus Sunoto Al-Maghfurlah pernah paring dawuh bahwa Gus Dur sangat mengidolakan Bung Karno. Gus Dur juga belajar kepada Bung Karno dan Gus Dur ingin melanjutkan nilai-nilai juang Bung Karno. Maka Gus Dur pernah paring dawuh bahwa beliau adalah putra ideologi Bung Karno. Maka pesan Bung Karno izinkan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat, juga pada para pemirsa yang hadir melalui streaming atau melalui layar kaca. Hai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan derita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, keutuhan dan kejayaan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih. Tentunya Bhinneka Tunggal Ika harus tetap kita pegang dengan teguh. Untuk itu berikutnya mari bersama-sama kita
kita mendengarkan orasi kebangsaan untuk Indonesia. Kepada Ning Inayah Wulandari Wahid, kami persilahkan. Tepuk tangan. Kata Lecum suruh pakai ini. Keren. Cek peteng terus. Saya ndak usah orasi. Nah, tiap hari orasi aja, selama di sini saya kok disuruh orasi terus. Aneh. Emangnya saya Bung Karno suruh orasi terus. Tadi katanya udah nggak disuruh orasi loh, kata panitia tadi sore. Saya bilang saya nggak mau orasi. Jenwe api operasi aja sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ya panjang-panjang tadi ya, salam panjang-panjang tadi, meskipun di sini banyak para pimpinan agama selain Muslim, selain Islam maksud saya. Nggak usah kayak tadi MC panjang-panjang, ini bukan acara BUMN. Saya bukan pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak sekalian, para laki-laki. Orang ini banyak. Aduh, salah nggak setor. Wah ini arti sesungguhnya dengan ngomongin di belakang. Para bapak-bapak, para laki-laki, wong sakmene akeh sing wedok mung siji. Berarti pembahasan kebinekaan Tunggal Ika itu belum terjadi di sini. Saya Mbak tak tos dhisik. Karena dari begitu banyak para laki-laki di sini, kita berdua yang pegang mic. Tapi saya nggak heran. Memang kadang-kadang untuk ngadepin dua perempuan dibutuhkan laki-laki segini banyak. Lah iyalah, mending gitu timbangannya nggak pede kayak tadi masih bingung, masih ngomong saya di sini aja gini. Mas, sampean itu loh ngadepin Gosden aja kok nggak pede, apalagi mau ngadepin rezim. Mulai. Ancor pesenan telur. Sebentar, saya tak ngambil kepean. Gak apa-apa toh pakai contekan. Wong iki contekan ya aku dhewe sing gawe duduk to mlembong. Ya. Senang saya senang sekali tadi dengan pembacaan puisinya, luar biasa ya. Tadi siapa Mas Ais tadi ya, takut pakai celana pendek, katanya nggak sopan. Tenang Mas, pakai celana pendek itu bukan nggak sopan. Nggak sopan itu kalau jarah tanah rakyat, nah itu nggak sopan. Nggak sopan tuh kalau menang tapi curang, lah itu nggak sopan. Senang saya di sini tadi ada yang baca puisi, pokoknya ini luar biasa. Ada yang ngasih kuliah 6 SKS tadi. Saya senang banget tadi Gustin itu, wah, bicara panjang lebar. Betul-betul begitu Gustin selesai bicara, saya langsung tambah mumet. Lah ya, wah ini apa namanya, berarti
sebegitu rumitnya itu loh situasi kita, kondisi kita hari ini gitu. Dan kalau tadi Gustin itu kan banyak ngomongin soal bagian saintifiknya gitu. Saya maka akan bicara di bagian yang tadi kalau kata Gustin itu bukan spesialisasinya Gustin, yaitu bagian kliniknya. Bagian kliniknya mawon. Sebelum saya mulai dari tadi saya sudah 2 hari ini ada di Malang. Luar biasa, senang sekali. Terima kasih teman-teman Gus Durian yang sudah mengundang ke sini, yang sudah mengundang ke Malang tentunya. Saya biasanya kalau kayak ke Malang gini langsung banyak, ada beberapa acara gitu. Ya gitulah kalau misalnya acara apa teman-teman daerah kan gitu ya, biar budgetnya cukup. Ya kan gawe, kok aku melok. Ya, jadi sekalian aja. Saya senang sekali betul-betul ada di sini, bisa ketemu teman-teman gitu ya, bisa tadi dengan bacaan puisi yang luar biasa. Dan ini benar-benar ini isinya nih orang-orang berani semua ini. Lihat aja nih, bendera Amerika dipitek-pitek ya. Ini loh, di sini luar biasa. Kena wolak-walik Lek Jum. Alhamdulillah Lek Jum sudah datang. Karena tadi saya sudah bilang, iya, kalau Lek Jum sampai nggak datang, saya keluar dari les bumi. Enggak. PBNU pilih kasih, saya enggak keluar dari les bumi. PBNU terindikasi mendukung, saya enggak keluar dari les bumi. Nyari konsesi saya nggak keluar dari les bumi. Tapi kalau Lek Jum sampai nggak datang malam ini, saya keluar benar. Saya mau ngomong apa ya sebenarnya? Gak mau ngomong ini. Nggak, saya gini. Saya alhamdulillah kita semua alhamdulillah bisa dikumpulkan di sini. Kita bisa sudah kemarin selesai nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, adiknya mau ngomong, jangan dibungkam suaranya. Dia sedari dini sudah dibungkam. Tenang, ini forum Gus Durian bukan forum negara. Kami nggak membungkam di sini. Alhamdulillah ya, kita udah melewati pemilu. Saya jujur aja lelah sekali dengan pemilu kemarin gitu. Wah, mendukung yang saya sampai diisukan apa segala macam. Saya sampai sempat dinonaktifkan dari PBNU karena ditengarai dituduh berada di kubu A atau B atau C gitu, meskipun sebenarnya enggak pernah begitu. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah selesai pemilunya. Kita sudah bebas lagi. Kita sudah bebas setiap habis berdoa ngomong amin tanpa harus dituduh macam-macam. Kita sudah bebas mau foto pakai tangan ngapain aja tanpa dituduh macam-macam. Kita sekarang sudah bebas baca Asmaul Husna 99 lagi. Karena kemarin kan kalau katanya Gus Dur sempat 98 ya. Karena Al-Muhaiminnya hilang. Tapi alhamdulillah
Alhamdulillah kita kemarin sudah ya pemilu itu. Kemarin saya sempat lihat wartawan nanya sama Pak Jokowi kan katanya kabarnya kan meskipun belum resmi tapi kan kita sudah tahu pemenangnya siapa gitu kan. Kemarin saya sempat lihat itu di TV Pak Jokowi dibilang, Pak Jokowi sudah nyelamatin ke Mas Gibran belum gitu. Pak Jokowi bilang, iya saya sudah bilang selamat ya Mas Gibran gitu. Oh saya pikir tadinya Pak Jokowi mau bilang, Pak Jokowi udah nyelamatin Mas Gibran belum? Loh saya udah nyelamatin Mas Gibran dari awal via MK menyelamatkan Mas Gibran. Enggak bercanda. Kita enggak bercanda. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati pemilu. Tapi kemudian hari ini kita merayakan, kita memperingati haul Gus Dur yang ke-14. Sebenarnya haulnya itu 2 bulan yang lalu ya, Desember. Nggak apa-apa. Setiap saat selalu menjadi peringatan buat kita kan. Oh namanya peringatan kok. Iya. Gak apa-apa. Mau kapanpun Gus Dur yo gak ngerasa. Wis gak ono. Yo ndak ngerasa. Dari tadi kita selalu mendengar dan ini sering sekali kita mendengar hari ini ketika pada saat peringatan haul di mana saya selalu kebetulan saya panitia tahun kemarin saya diucapin selamat ya atas haulnya, selamat ya atas haulnya. Oh haul lo selamat, haul iki yo kok gak selamat kok. Selamat kan ya haul. Lah kan nggak mungkin, masa kita membuat haulnya lecum loh, saya cuma selamat begini, sehat tuh alfian kan. Nah, seringkali pada saat haul atau apapun pada saat kita membicarakan Gus Dur, kita akan selalu banyak mendengar orang kemudian ya kita meneladani Gus Dur. Pertanyaannya meneladani yang mana? Apa sih yang kita teladani sebetulnya? Apa dari Gus Dur yang diteladani? Apakah bagian dari yang tadi itu kalau bahasanya Gus Dur itu bagaimana upaya Gus Dur untuk nyantet TNI? Yang mana yang kita teladani? Gus Dur itu sebagaimana beliau adalah manusia, beliau begitu utuh. Sebagaimana manusia lain, beliau utuh. Beliau itu tidak sepotong seperti tokoh sinetron. Bukan superhero yang ada di dalam film Marvel. Lalu bagian mana yang mau kita teladani? Ketika kita bicara Gus Dur, yang diteladani itu yang apa? Ketika kita bilang, ayo kita teladani Gus Dur, iki jane ngomong nopo? Seberapa sering kita paham bagian mana yang kita teladani? Saya tidak akan bicara, saya sudah berniat sebenarnya tidak pengen orasi malam ini. Saya pengen mendengar dari yang lain. Wong kuto itu teko ning daerah terus ngomong seakan-akan selalu harus didengar. Itu yang sering terjadi. Tapi seringkali sebagaimana banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin kita yang seringkali merasa mereka wajib didengar karena mereka yang akan menentukan hidup banyak orang. Tapi satu hal yang saya pelajari dari Gus Dur itu suka mendengar. Maka kali ini saya tidak akan banyak bicara, mungkin nanti saya akan merangkum. Kalau ada yang mau nanya apapun atau sharing pertanyaan saya untuk memancing, saya akan bilang bagian mana yang mau diteladani, apa yang penting untuk diteladani dari Gus Dur, terutama pasca pemilu kemarin dulu. Apa sih artinya pemilu kemarin itu buat kita? Kita ini mau kemana sebagai bangsa? Siapa yang udah kemarin asam lambungnya kumat karena lihat hasil pemilu? Atau mumet? Atau apakah di sini ada caleg yang kemudian udah mulai ngambil barang yang dulu udah dikasih gitu, tak ambil karena nggak kepilih? Ada yang udah mulai stres ngambil paving.
ngambil apa karpet musola yang udah disumbangkan misalnya. Monggo Bante, monggo selamat datang. Nah ini tolong dikasih jalan. Ini biar bagaimanapun ini orang dalam. Orang dalam surga. Jadi monggo Bante. Ya. Iya, saya senang kalau mau apa namanya, kalau bisa pemuka agama yang lain juga naik, karena itu penting buat saya. Saya mau melobi kalau sekiranya kuota ke surga dari Islam penuh, mungkin saya bisa masuk surga lewat kuota lain yang masih banyak. Jadi monggo. Nah. Oh, dari Majelis Agung DKJW monggo. Monggo. Monggo Pak Widi. Oh, Pak Widi tambah dulu. Monggo Pak Widi. Copot sendal, lagi copot sendal. Oh, copot saja. Pak Widi. Pak Widi. Orang dalam. Ya, enggak apa-apa sendalnya dicopot biar ini nginjek bagian sininya bisa kafah gitu. Betul. Moga-moga. Katanya semakin dekat ke Tuhan, semakin dekat duduk semakin atas duduknya. Nih. Nah, kan tambah banyak. Apakah perempuannya tambah banyak? Tentu tidak. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Sekian, Mas Aung enggak? Oke, itu tadi yang saya sampaikan. Saya tidak sedang dalam kapasitas begini. Satu hal yang saya sangat suka dari Gus Dur adalah bagaimana Gus Dur itu kalau dalam bahasa anak kekinian itu yang disebut dengan white savior syndrome atau sindrom penyelamat putih atau kulit putih, sebenarnya mengacu pada kulit putih. White savior syndrome ini adalah sindrom atau penyakit, tanda kutip penyakit yang dimiliki oleh gambaran kolonial itu kulit putih yang menganggap orang-orang kulit berwarna, terutama di negara-negara yang bukan mayoritas kulit putih, itu sebagai kelompok-kelompok yang tidak beradab, kelompok-kelompok yang perlu diperbaiki, perlu civilize apa bahasa Indonesianya, dimenungsokne, karena belum jadi menungso. Sing tadinya makan pakai tangan harus diperkenalkan dengan makan pakai sendok misalnya. Yang tadinya belum ke Toilet. belum ke toilet harus diperkenalkan dengan toilet duduk dan segala macam peradaban lainnya. Dan mereka berpikir bahwa kalau menggunakan cara mereka maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Kalau menggunakan cara saya, maka segala sesuatu menjadi lebih baik. Kamu tuh tidak terlalu paham. Desa ya tahu nggak terlalu paham. Jadi harus orang kota yang ngasih tahu. Karena mereka berpendidikan tinggi. Karena saya Fafifu was bicara dua bahasa ya. Dan nongkrongnya di Starbucks sebelum diboikot. Ya. Jadi itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi kemudian, saya penting untuk memberitahukan
bahwa peradaban yang baik itu yang begini-begini. Kalian itu harusnya makan singkong, makanya kita wajib menanam singkong di daerah di mana singkong bukan endemik, ya kan? Ya pantas nggak tumbuh. Meskipun ya luar biasa, magic tumbuhnya jagung. Tapi itu yang terjadi. Bagaimana? Oh, masyarakat Papua itu harus belajar makan nasi. Karena di Jawa makannya nasi. Karena kalau enggak, mereka tidak memiliki peradaban seperti yang di Jawa. Gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Dan banyak kemudian dari kita yang merasa perlu nuturi wong liya. Yang saya suka dari Gus Dur adalah beliau tidak melakukan hal tersebut. Ketika beliau datang ke tempat lain, ke satu daerah, beliau tidak melakukan itu. Tadi saya diingatkan oleh Gus Din, saya suka sekali, dan Gus Din bukan orang pertama yang mengingatkan hal tersebut. Kalau kita mau bicara keteladanan, apa sih keteladanan paling besar dari Gus Dur? Gus Dur punya satu kekuatan besar, dan ini menjadi powernya Gus Dur sampai beliau meninggal. Bahkan setelah beliau meninggal, power ini semakin membesar. Nanti saya akan ceritakan itu powernya apa. Tapi kita lihat yang satu ini, enggak. Saya mau mendengar dulu dari teman-teman yang lain. Timbangannya sing ngomong deh, ini apa? Sudah saatnya semuanya berhak untuk bicara. Selama ini orang selalu bilang, oh kita akan menjadi suara untuk yang bisa nggak, yang tidak bisa bersuara. Yang membuat nggak bisa bersuara itu awakmu loh. Ya udah biarkan aja mereka bersuara. Nah untuk itu saya terutama yang dari kota perlu mendengar. Saya yang penting untuk mendengar. Jadi saya sangat berharap ketika kita bilang kita meneladani Gus Dur, apa sih yang sebenarnya diteladani? Monggo, ada mikrofon di situ. Ya, ini untuk sharing. Ini bukan untuk pelunas hutang ya, tolong. Nggak perlu nyanyi. Tapi kalau mau nyanyi ya nggak apa-apa. Baterainya habis. Ya. Sudah biasa memang ruang untuk rakyat bicara tiba-tiba dimatikan gitu ya. Sering terjadi. Pembungkaman kayak tadi masnya ini yang MC tadi sempat tiba-tiba mic-nya mati. Dia kaget banget. Sementara yang cewek santai aja. Kenapa? Karena yang cewek dia biasa dibungkam suaranya. Yang cowok begitu dibungkam kaget. Suara perempuan. Ayo, mbaknya. Yang di belakang. Mas Bres. Apa yang perlu? Monggo. Berdiri Pak, diperkenalkan namanya ya. Tepuk tangan. Kenalan dulu, itu orang baru ini. Namanya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eko Setiawan, saya muridnya Ki Ardi sama Ki Jumali. Yang saya teladani dari Gus Dur dan saya jalani itu adalah penulis. Yang saya ingat betul, Gus Dur itu seorang penulis yang luar biasa. Jadi ada dua orang penulis yang saya kagumi, yang pertama Bung Karno, yang kedua Gus Dur. Jadi kadangkala saya sebagai penulis juga itu sering iseng mengubah tulisannya Gus Dur. Tapi kemudian jadinya satu kalimat, satu paragraf itu akan nggak hidup. Tapi begitu dikembalikan kepada metode tekniknya Gus Dur itu hidup lagi itu tulisan. Nah itu yang saya ingin tanya, mungkin barangkali panjenengan tahu bagaimana kemudian kok bisa Gus Dur itu nulis sehidup itu gitu.
Itu aja yang ingin saya teladani dari Gus Dur adalah saya ingin menjadi penulis yang bahkan mungkin sedikit bisa di bawahnya Gus Dur. Saya akan sangat luar biasa sekali berterima kasih. Matur. Tekniknya apa? Tekniknya. Jadi coba panjenengan lihat kalau baca tulisan-tulisannya Gus Dur. Kadang saya membaca itu seolah-olah Gus Dur itu nulisnya nggak niat, tapi tulisan itu kemudian menancap di hati dan pikiran kita. Jadi sebagai seorang penulis saya tentu senang membaca juga gitu loh. Kadang-kadang kan membaca tulisan orang 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, kita paragraf keempat sudah nggak mau membaca. Kenapa? Karena tidak hidup atau tidak bisa nempel di pikiran dan hati kita. Tapi kalau membaca tulisannya Gus Dur, bagi penggemar tulisannya Gus Dur, itu pasti mau nggak mau, itu bukan dipaksa untuk tuntas, tapi nyewantai sok tuntas, selesai. Dan akhirnya kita di ending tulisan beliau, itu seolah mendapat efek, oh iya yo, kok bisa ya Gus Dur mikir ini gitu loh. Pernah mendapat sensasi itu nggak kalau mendapat tulisan Gus Dur? Ya. Jadi di ending itu terakhir mesti janji iya yo. Oh no sih mikir kayak gini gitu loh. Lepas aja Pak, janjinya dilepas aja. Ya saya jadi pencerahannya itu selalu loh, oh no yo ternyata mau mikir kayak gini itu. Bener gak kalau yang suka baca tulisannya Gus Dur itu loh? Kan selalu seret terus kemudian oh iya yo. Dan ketika membaca sering oh iya kita jadi tercerahkan gitu lah. Itu yang kemudian ingin saya teladani. Apa ya kemudian membaca tulisan atau membuat tulisan seperti Gus Dur yang kemudian para pembacanya itu selalu bilang oh iya yo. Ya bener tadi kalau yang disampaikan Gus Dur itu tulisannya tidak menggurui, tapi endingnya pasti ada efek oh iya yo. Janji ono tiba pikiran kayak gini iki ono tiba gitu kan begitu. Seringkali begitu kan. Matur nuwun. Lagi saya bukan kebetulan memang lulusan KPG tahun 2017. Apa ya di usia saya yang sekarang yang sebenarnya juga masih jauh sih kalau 30 ya. Cuman di sini saya mengalami kekecewaan yang sangat banyak, yaitu dari orang-orang yang kelihatannya punya nama-nama besar membaca buku-buku berat. Ternyata ketika misalnya ada kasus kekerasan seksual atau apa, ketika temannya sendiri pelaku, dia membela. Kemudian juga saya menemui kekecewaan dari lembaga-lembaga yang kelihatannya besar, tapi ketika temannya pelaku lagi-lagi mereka membela. Kemudian yang saya teladani dari Gus Dur itu salah satunya ketika menghadapi hal-hal seperti ini itu, saya ingat KPG waktu 2017 itu salah satunya ada materi mengenai membaca buku dengan membaca kenyataan. Jadi orang yang membaca buku saja itu belum tentu bisa membaca kenyataan, dalam artian perilakunya belum tentu sama dengan buku-buku yang dibaca. Sedangkan orang yang bisa membaca kenyataan itu bisa jadi emang baca buku atau tidak, tapi perilakunya sesuai dengan kebaikan-kebaikan dalam buku-buku yang mereka baca. Jadi ketika saya menghadapi kekecewaan itu, lagi-lagi saya ingat materi ketika KPG 2017 waktu itu di Batu, di Omah Jiwo waktu itu. Omah Selamat, sorry di Omah Budaya Selamat, iya benar, di situ waktu itu. Jadi kekecewaan itu selalu saya kembalikan ke situ, sehingga ya ketika saya tumbang menghadapi yang begini-begini kecewaan seperti ini, akhirnya saya bangkit lagi ya gara-gara itu. Salah satu materi KPG 2017 yang begitu saya ingat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kopi. Yang lain, yang di belakang, yang di samping, monggo. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Sudah ada lagi. Ya nanti lagi Mbak, barangkali perlu disulut lagi. 3 sekalian. Oh 3 sekalian. Adil. Okay. Kasihan dari kemarin nomor 3 itu gak ada yang respon. Assalamualaikum, nama saya Nur. Saya sebenarnya pendatang, baru datang ke Malang ya, sekitar 3 tahun. Saya lebih teringat Gus Dur dari melihat di TV, terutama adalah kliniknya Gus Dur. Maksud klinik adalah beliau itu tak terduga, meskipun orang-orang sekitar mungkin tiba-tiba suruh berhenti gitu,
itu yang membuat saya juga ikut berpikir ada apa dengan Gus Dur gitu. Itu yang lebih saya dominan gitu. Mungkin dari Mbak Yeni sebagai putri Mbak Inayah manusia berhenti maksudnya berhenti apa? Berhenti secara tiba-tiba gitu. Contoh salah satu yang saya lihat itu ketika ada makam atau di wilayah tertentu menyuruh untuk berhenti sebentar. Itu yang membuat saya teringat, oh iya ya, Clan X-nya Gus Dur itu begitu kuat. Yang kadang orang di sekitarnya itu belum memahami gitu. Iya. Terima kasih. Monggo Mbak. Oh, satu lagi Mbak, ini satu lagi, berarti 4. Oh iya, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tarom dari Rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Ini Mbak Inayah, saya sangat suka humornya Gus Dur. Gus Dur itu kalau ditanya, Gus, saya belum tahu apa, kok Gus Dur selalu jawab lah, kalau belum tahu ngapain dipikirin. Lah kalau sudah tahu Gus, ya kalau sudah tahu juga ngapain juga dipikirin. Nah itu yang selalu terngiang-ngiang. Oh gitu. Jadi endingnya Gus Dur itu kalau saya baca mirip-mirip Abu Nawas. Pinter sekali mengolah kalimat kata tapi mendalam. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, kayaknya ada 2 Mbak tadi yang perlu ditanggapi, yang dari Pak siapa tadi yang penulis? Ada 2 yang mau ditanggap. Iya. Terus satunya sama Bung Nur, sama Popi juga. Iya. Mbak Popi, saya mulai dari Mbak Popi. Mbak Popi, kalau Mbak Popi kecewa kemarin Gus Durian, insya Allah Mbak Popi, semakin Mbak Popi di Gus Durian akan semakin banyak kecewa. Siap-siap KP gimana? Emang konten jawab. Tenang, nggak apa-apa. Saya mau nanti saya nanggepin yang lain dulu ya. Sebenarnya saya kalau yang lain tuh nggak boleh tanggap, saya nggak tahu jawabannya soalnya Pak. Bapak kalau mau nanya itu langsung ke Gus Dur kayak. Saya temenin ya nanya ke Gus Dur langsung aja gimana. Tapi memang saya rasa kemampuan untuk kemudian bicara dengan santai itu ya. Ini yang beneran santuy gitu ya, itu ya Gus Dur itu emang. Tapi juga tanpa perlu dengan kemarahan. Saya kemarin itu sempat ngobrol sama teman-teman Gus Dur yang di Malang ya, di Batu gitu. Saya bilang salah satu hal yang buat saya menarik itu adalah yang membedakan Gus Dur dengan banyak aktivis misalnya atau tokoh atau apapun pergerakan ketika kita bicara perubahan. Seringkali orang kemudian melakukan perubahan itu, bergerak untuk melakukan perubahan itu dengan dilandasi oleh kemarahan. Kemarahan karena ketimpangan, kemarahan karena diperlakukan gak adil dan segala macam. Gus Dur itu bukan dari kelompok yang mengalami ketidakadilan. Gus Dur itu super privilege kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ya. Gus Dur nggak pernah mengalami ketidakadilan dalam artian tidak ada ketidakadilan sistemik ya gitu. Bahwa ya beliau di ini sama Orde Baru tapi kan karena omongannya gitu loh. Maksudnya bukan secara sistemik karena identitasnya misalnya. Beliau itu kemudian mengalami represi atau apapun gitu. Ya pada saat tapi yang kita kenal itu Gus Dur kemudian melakukan pembelaan terhadap begitu banyak kelompok yang direpresi. Seringkali kita itu melihat perubahan itu dikawal atau dilakukan oleh orang-orang yang kemudian mengalami represi tersebut, mengalami ketidakadilan tersebut. Gus Dur enggak. Dan saya kemarin sempat bicara karena saya sempat diskusi beberapa kali dengan teman-teman bahwa kekuatannya Gus Dur itu bukan di kemarahannya. Seringkali kita itu pengen melakukan perubahannya karena kemarahan, tapi pada saat menggunakan kemarahan itu, maka perubahan itu tidak sustainable atau tidak jangka panjang. Marah itu
mueng sekali kebakar, tapi habis itu selesai. Habis itu kita nggak bisa sustain, malah kadang-kadang kita ikut kebakar. Nah, Gus Dur ini bisa, kemudian kayak maraton, staminanya terus menerus gitu. Saya sampai kadang-kadang mikir, Gus Dur ini pernah putus asa nggak ya? Saya ini ngadepin pemilu kemarin aja udah langsung putus asa. Kok ngene men yo gitu. Tapi apakah Gus Dur putus asa nggak? Saya kok sampai sejauh ini nggak pernah ngelihat beliau, bahwa saya pernah menyaksikan beliau menangis dalam sholatnya yang panjang gitu. Ya, tapi putus asa ya kita nggak melihat itu gitu. Dan itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Mungkin itu juga yang menjadi bahan bakar beliau pada saat menulis. Saya nggak tahu. Ini cuma IMSO, in my sotoy opinion. Gitu. Jadi saya nggak benar-benar tahu. Saya itu kan memang cuma asal jeplak aja. Gitu. Jadi mungkin iya, mungkin enggak. Kalau supaya lebih valid memang harus ditanyakan ke beliaunya langsung. Saya sarankan begitu. Ngoten, Pak. Semoga enggak. Saya mau bilang semoga menjawab, tapi saya yakin nggak menjawab memang. Saya memang membuat makin kesel dan makin ruwet. Itu satu yang Bu Noy, ibuku itu tiba Bu Noy. Meskipun orang baru tapi pakai bajunya baju bangsa ya Bu ya. Insya Allah aman. Meskipun baru. Apa ya Bu ya? Saya rasa sih kalau Bu Noy itu ya ini banyak ininya orang-orang kayak gitu ya. Gus Dur itu kayak bajai, kita nggak tahu kapan belok kiri, kapan belok kanan, atau Gus Dur itu kayak ibu-ibu bawa Scoopy Mio, ya Scoopy Mio, bawa Scoopy gitu, dari kiri belok kanan gitu kan. Tapi ya nggak tahu, itu mungkin sebenarnya Gus Dur yang bisa membedah. Tapi itu memang menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan untuk dilihat gitu. Kecuali kita politisi yang kena pranknya Gus Dur, mungkin kesel itu sih. Pak tadi, ya Pak Tahun tadi apa ya? Humornya, suka dengan humornya itu. Oh iya, saya beberapa waktu yang lalu menemani Dubes Belanda, namanya Ibu Bea, ke makamnya Gus Dur. Beliau minta ditemani ke makamnya Gus Dur. Beliau ngomong gini, kalau di sebuah kerajaan biasanya gitu ya, itu ada satu tokoh yang biasanya disebutnya dengan jester atau joker. Joker ini bukan yang lawannya Batman, tapi ini joker dalam artian dia pelawak. Dia ini pelawak istana. Pelawak istana ini fungsinya bukan hanya menyenangkan raja, tapi pada hakikatnya si pelawak ini juga punya fungsi untuk memberikan kritik pada raja. Karena kritikan dibalut dengan lawaan, itu banyak yang bilang niscaya itu sesuatu yang yang ya lebih bisa diterima lah gitu, dibanding kalau dikatakan langsung gitu. Nah, hari-hari ini gitu ya, ada teman saya yang dia seorang stand up comedian, Mbak Sa'dia Ma'ruf, yang dia selalu bilang, kita kan selama ini selalu bilang kalau pilar demokrasi itu ada 3, ada 4 dengan media. Sebuah negara dibilang demokrasinya kuat kalau media itu menjadi pilar demokrasinya, bisa memberikan kritik dengan baik, ya kan? Terus kemudian bisa menyampaikan berita-berita apapun gitu, nggak perlu pakai misalnya bocor halus gitu, bocor aja, nggak usah pakai halus-halus gitu, misalnya kayak gitu, nggak usah pakai enggak, tapi ini kejadiannya nggak di sini, kejadiannya di Wakanda gitu, misalnya di Konoha, nggak perlu harus begitu gitu. Nah, saya sangat percaya itu, tapi saya juga ingin menambahkan pilar demokrasi yang kelima.
yaitu pelawak. Kenapa? Komen. Bisa jadi, tapi yang saya maksud di sini adalah sebuah negara yang dibilang demokrasinya itu sehat kalau pelawaknya bisa kemudian melakukan joke-nya itu dengan tenang. Kenapa? Karena joke itu begitu kuat. Kalau katanya Gus Dur, humor itu tidak bisa menghancurkan satu rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan suatu rezim, sehingga yang lain bisa kemudian menghancurkan rezim tersebut. Dan itu pentingnya humor itu di situ. Kalau tadi dibilang ada Nasruddin, ada kemudian Abu Nawas itu dikenal sebagai jester. Yang menarik adalah biasanya dimanapun jester itu ya jester. Raja ya adalah raja. Yang menarik, Gus Dur itu adalah raja dan jester dalam waktu yang bersamaan. Tidak banyak yang bisa kayak gitu. Jangankan menertawakan orang lain, Gus Dur itu piawai menertawakan dirinya sendiri. Gus Dur itu sering banget kalau buka pidato itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus semuanya akan jawab ya, terus beliau akan ngomong, saya itu ngucap salam bukan karena saya kiai, tapi karena saya nggak lihat, sehingga saya butuh tahu kalau kalian nyaut berarti ada orangnya. Kemampuan kritik terhadap diri sendiri itu yang luar biasa. Tepuk tangan lagi. Jadi kadang bukan joke-nya aja yang perlu diteladani, tapi kemampuan mengkritik diri sendiri. Sebelum saya dikatain orang lain tak lelekno dhewe awakku dhewe ae. Tapi itu artinya apa? Dia mampu melihat kritikan terhadap dirinya sendiri. Ininya di mana? Dan itu yang menurut saya menarik dan penting banget. Saya tadi janji saya akan ngomongin bagian kliniknya Gus Dur. Kebetulan 2023 kemarin saya dipilih menjadi ketua panitia Haul Gus Dur. Kok panitia klinik ini? Klinik Tomfang. Saya diminta untuk, bukan diminta, ini sebenarnya jatah saya gitu, bukan jatah. Ya wes pokoknya biasanya kami itu rolling siklus saya untuk kemudian bikin Haul Gus Dur. Dan kebetulan Haul Gus Dur tahun kemarin tentu saja itu bertepatan dengan pemilu gitu kan ya, dengan ya ini katanya pesta demokrasi. Padahal ini yang menarik ya, saya mau ngomong tambahan sedikit soal pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu bukan kata-kata yang bukan istilah itu muncul, itu bukan istilah positif. Istilah itu muncul, saya lupa siapa Indonesianis yang menyebut pesta demokrasi. Tapi sebenarnya saat itu pesta demokrasi itu dimaksudkan dengan gini. Pemilunya saat itu udah ketahuan siapa pemenangnya. Jadi ibaratnya pesta, ibaratnya acara, ibaratnya kenduren. Wong ki wis ngerti sapa sing duwe omah, sapa mudine sing arepe mimpin tahlil, sapa sing arepe makirno, sapa sing arepe bageni pak makanan, itu semuanya udah tahu. Gitu, itu yang disebut dengan ya tampaknya seperti pesta mewah meriah tapi sebenarnya kopong karena semua udah tahu itu sebenarnya, tapi kemudian digunakan oleh Orba untuk mengatakan bahwa ini kita lagi pesta loh, kita lagi pesta gitu. Dan sampai hari ini kita nggak menyadari bahwa itu sebenarnya sesuatu yang konotasinya sebenarnya tidak positif. Tapi memang betul hari ini, mungkin kemarin tuh memang benar pesta demokrasi. Kalau kita sudah tahu siapa yang menang sebelum coblosan. Waktu saya kemarin diminta jadi ketua panitia gitu ya. Tentu saja ini kan kita ngomongin pemilu. Kemarin ada paslon-paslon yang minta diundang, tentu saja. Enggak. Yang minta ke Ciganjur tentu saja lah akan ada banyak orang. Tentunya mereka pasti ingin datang ke Ciganjur gitu. Lalu saya tahu betul bahwa hari ini, saat itu, dengan Haul kita perlu memberikan pesan yang penting.
masyarakat Indonesia hari ini banyak sekali nggak bisa memisahkan antara pemilunya dengan demokrasinya. Seakan-akan kontestasi itu murni mewakili demokrasinya, padahal itu dua hal yang berbeda. Hari ini setiap kali kita melakukan apapun, melakukan kritikan terhadap demokrasinya, kita selalu diembel-embeli, kamu pasti pendukung paslon tertentu. Hari ini ketika kita bilang, hey, ini ada kecurangan loh, ketika kita menjauhkan diri dan kita bilang kita sedang menonton dan menganalisis pesta demokrasinya. Kalau kita pakai analogi pesta demokrasinya, kita cuma mau bilang itu tukang cateringnya curang loh, makanannya di markup. Nanti enggak. Nah, itu banyak sekali gitu. Itu banyak sekali yang kemudian bilang, ini karena kalah aja. Kalau sekarang itu karena kalah, atau ini untuk menjelek-jelekan. Ini ada problem yang luar biasa. Pemilu kemarin menggambarkan banyak sekali yang bilang, ini kematian demokrasi, ini kemunduran demokrasi. Saya bilang ini bukan kemunduran demokrasi. Kenapa? Karena mundur hanya bisa dilakukan kalau kita pernah maju. Masalahnya kita nih tidak maju kok, dari kemarin-kemarin ya di sini-sini aja. Nah ini yang penting. Bahkan ketika kita kemudian menunjukkan bahwa ini ada loh yang salah dari para penguasa yang sedang berebut kekuasaan ini, kita malah sibuk mendukung para penguasa tersebut untuk mendapatkan kekuasaannya yang nantinya akan dipakai untuk menginjak-injak kita juga. Tapi kita malah masa dengan senang hati melakukan tersebut, daripada kita berdiri dan membuat perlawanan bahwa ini adalah persoalan kekuasaan lawan masyarakat. Dan kita sebenarnya harus bergandengan tangan, masyarakat ini saling support satu sama lain. Karena jelas para penguasa itu tidak ada di kubu kita. Tapi kita gagal melihat itu terus. Nah ini yang sering terjadi. Maka kemarin kami memutuskan untuk membuat amanat Ciganjur tersebut, yang akhirnya oleh Gerakan Nurani Kebangsaan di Gerakan Nurani Bangsa kemarin kemudian disampaikan kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada para tokoh-tokoh, para pihak-pihak yang terkait dengan pemilu, bahwa ada yang perlu diselamatkan. Para guru besar yang kemudian memberikan kritikan dianggap sebagai kelompok-kelompok kotor dan segala macam. Nah, ini yang menjadi persoalan besar buat kita. Maka kemarin kami membuat amanat Ciganjur tersebut. Tadi Ki Ardi menyanyikan kidung Remeksa ing wengi, bukan tanpa alasan. Pada haul itu ada seorang perempuan dari muslimat yang bilang, "Mbak, saya boleh nyumbang lagu nggak?" Boleh. Tapi karena kita ingin memberikan pesan yang kuat, kami ingin bukan hanya sekedar lagu. Lalu si panitia bagian acara bilang, "Gimana kalau sampean nyanyi kidung aja, bawain kidung." Kidung apa ya? Kidung apa ya? Kidung apa? Nggak ada yang tahu. Kidung apa ya? Apa ya yang cocok? Kidung apa ya? Kidung apa yang cocok? Kebingungan nyari kidung apa. Sampai hari itu bahkan si mbak yang menyanyikan itu sampai ini sudah H-2 kebingungan. Saya nyanyi kidung apa? Saya nggak punya waktu untuk ngafalin, ini sudah H-2, saya baca kidung apa? Saya juga makin mumet. Aduh, subuh-subuh mbaknya WhatsApp, saya bingung. Saya bilang, terus dia bilang, "Gimana kalau saya nyanyi lagu-lagu perjuangan aja?" Bukan itu intinya. Tapi ada satu message atau ada satu pesan yang wajib kita sampaikan. Ya sudah, saat itu saya sedang dalam perjalanan mau ke Purwokerto. Saya ada acara di Purwokerto. Sudah pulang dari acara di Purwokerto, saya naik kereta, saya nyalakan HP seperti biasa. Tiba-tiba ada WhatsApp dari teman saya. Saya sudah lama nggak ketemu teman saya ini. Saya nggak tahu kabarnya dia gimana.
Kebetulan dia orang Purwokerto, tapi saat itu tidak sedang di Purwokerto. Tiba-tiba dia WhatsApp saya, terus bunyinya gini, saya udah lama enggak ketemu, bunyinya gini, aku tadi pagi mimpi kamu. Lalu dia menggambarkan pakaian yang saya gunakan. Pakaian ini, kalau dari penggambarannya, yang membuat saya kaget itu adalah dia sedang mendeskripsikan seragam haul yang akan digunakan oleh panitia. Saya kaget, loh kok? Terus dia bilang, iya, kamu lagi di acara besar, dan di acara itu kamu sedang menyanyikan kidung. Hah, saya kaget. Kidung apa, Mas? Gitu. Kidung Rumaksa ing Wengi. Wah, saya kaget banget. Itu apa ya, Mas? Gitu. Terus dia bilang, Kidung Rumaksa ing Wengi itu kidungnya Sunan Kalijaga, yang intinya berdoa supaya dijauhkan dari mara bahaya. Saya langsung googling, setiap liriknya betul-betul menggambarkan kita hari ini. Saya bilang tidak ada pesan yang lebih valid daripada kidung itu. Tepuk tangan lagi. Dan hari itu kita tahu persis, ini adalah cara-cara yang seringkali kita tahu dimunculkan oleh Gus Dur. Cara-cara yang kita nggak bisa paham mungkin, tapi nggak apa-apa, jalan terus. Tadi saya diingatkan oleh Gus Din, ini terakhir karena waktu saya sudah habis. Kekuatan Gus Dur hari ini, terutama saya mau mengingatkan ini untuk teman-teman Gus Durian. Teman-teman Gus Durian pasca, terutama pemilu dan segala macam, apapun yang terjadi nantinya, saya harap ini bisa menjadi kekuatan kita juga. Gus Dur bukan orang pertama yang bilang pada saya, kehebatan Gus Dur adalah satu powernya beliau yang disebut dengan silaturahmi. Saya kemarin diingatkan, kalau kita ingin meneruskan nilai-nilai Gus Dur, kita tidak bisa membawa orang yang sudah meninggal, terutama kepada orang-orang yang bahkan nggak mengalami beliau, lalu kita memaksakan nilai-nilai mereka. Kita harus membangun jembatan, dan itu yang selalu dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur membangun jembatan lewat silaturahminya. Gus Dur datang dari kota ke daerah bukan untuk nuturi harusnya ngapain. Yang beliau lakukan membangun jembatan, dan yang beliau lakukan bukan mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi yang beliau katakan hingga detik ini, bagaimana Gus Dur begitu masih makamnya masih didatangi begitu banyak orang. Ini bukan orang-orang yang paham demokrasi itu apa, atau gagasan-gagasan Gus Dur yang tadi kalau katanya Pak Sinten, Pak Sam Wes, itu adalah sesuatu yang membuat kita mengalami pencerahan. Oh iya, luar biasa ya, kok iso ya gitu. Nggak harus begitu. Para ibu-ibu yang datang ke makamnya Gus Dur naik odong-odong itu nggak paham, mungkin nggak pernah baca buku itu, atau bapak-bapak petani atau segala macam. Tapi mereka datang karena mereka tahu jembatan itu telah dibangun oleh Gus Dur melalui silaturahminya. Karena melalui jembatan tersebut Gus Dur sedang mengatakan, nek awakmu butuh apa-apa, aku dek kene kanggo awakmu. Gak banyak yang bisa saya sampaikan, teman-teman tadi sudah menyampaikan lebih banyak, tapi saya ingin mengingatkan teman-teman Gus Durian, cuman itu yang bisa kita lakukan hari ini. Ada begitu banyak keteladanan Gus Dur, yang satu itu kita tidak boleh hilangkan. Gus Dur sudah mengadankan, kita wajib meneruskan, membangun jembatan melalui silaturahmi. Disitulah kita tahu bagaimana kemudian masyarakat dibangun, dan kita benar-benar bisa membuktikan Indonesia rumah bersama. Ngoten mawon saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya tolong dikembalikan. Tepuk tangan lagi.
kami ucapkan kepada Ning Inayah Wahid. Agenda selanjutnya yaitu adalah doa lintas iman bersama. Untuk itu diharapkan semuanya dapat mengikuti dengan hikmat, dan untuk itu kami juga undang kepada seluruh perwakilan dari setiap agama yang telah hadir untuk bisa naik ke atas panggung untuk kita akan melaksanakan doa bersama. Pembaca doa lintas iman agama Islam akan dipimpin oleh Gus Ilmi Najib. Pembaca doa pada hari ini dari pemimpin agama Hindu, kami undang kepada I Gede Ngurah Susanto. Agama Kristen akan dipimpin oleh Pendeta Widi. Untuk agama Buddha akan dipimpin oleh Bante Parato. Dan agama Penghayat akan dipimpin oleh Bapak Edi Sutisna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Depan aja. Tambah numpuk ini. Masih jajar gitu, biar bagus kalau di kota ya. Biar imbang perahunya biar imbang. Monggo Bante. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. 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 Ya, jadi pada malam hari ini saya akan memimpin doa secara agama Buddha. Tolong izinkan saya. Jadi pada saat saya membacakan doa, nanti Anda juga harus merenungkan nilai-nilai kebajikan mereka, beliau sebagai guru atau Tuhan Anda sekalian. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pada malam hari ini kita semua telah berkumpul di satu titik, di satu tempat yang dimana kami dengan berbeda-beda keyakinan, dengan berbeda-beda ras, suku, agama kami yang berbeda, tetapi kami bisa bersatu untuk mengingat bahwa kebajikan yang telah kami semua lakukan ini tidak memandang bulu, atau dalam arti, dalam makna, kami tidak melihat dari mana Anda berasal, dari mana Anda datang, dari mana bahasa yang Anda gunakan, tetapi kami berkumpul di sini untuk mengingat segala sesuatu kebajikan-kebajikan, segala sesuatu kebaikan-kebaikan mereka, para guru, para orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, moralitas, yang dimana segala sesuatunya diawali dari kebaikan. Maka harapan
kami semua yang berada di sini dengan kebajikan, dengan kebaikan, dengan cinta dan kasih sayang yang kami miliki. Semoga kami semua selalu diberkati, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga cita-cita luhur kami semua yang berada di tempat ini terkhususnya mampu tercapai dan terrealisasi. Dan siapapun pemimpin bagi negara kita, semoga ia akan menjadi pemimpin yang baik, yang tauladan, yang mengerti hakikat dari kebersamaan demi menjaga kerukunan. Karena sebab negara akan berkembang, negara akan tinggi namanya apabila kebersamaan, keharmonisan di dalam rakyatnya itu terjalin dengan baik. Bahwa tu sapa manggalang rakan tu sapa dewata, sapa buddha nupawena sadasoti bawantu te. Bahwa tu sapa manggalang rakan tu sapa dewata, sapa dhamma nupawena sadasoti bawantu te. Bahwa tu sapa manggalang rakan tu sapa dewata, sapa sangga nupawena sadasoti bawantu te. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Terima kasih. Unsewu guru-guru kuno mesti yang di Jumali Senasih dan Mahpur akan menjalankan doa untuk umat muslim. Khadim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Kiai Nabi Haji Agus Sunanto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kayambahili wajika wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ashib anna minal bala wal waba wal amradi wa ta'uni wal rihi wa zalzalati was sailil ma'i waddami wa fitanil jinni wal insi wa syaitani wa maturul bala wal barqi ma la yashuru. Ya hayyu ya aliyu ya maliyu ya wafiyu ya wakiyu ya qawiyu ya ghaniyu ya waliyu ya baqi. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengucap syukur kami saat ini karena Engkau berkenan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami anak-anakmu sungguh merasakan kuasamu nyata, kasihmu nyata
di dalam kebersamaan kami, tengah-tengah kami bersama-sama memperingati Haul Gusdur. Kami bersyukur karena acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk saling menyapa, saling bersilaturahmi saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena sungguh nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kebersamaan kami, di dalam perjumpaan ini. Kami sungguh bersyukur. Dan saat ini di tengah sukacita kebersamaan perjumpaan sama-sama dengan teman-teman Gus Durian, kami menaikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami bangsa Indonesia ini anugerah kedamaian, anugerah kesejahteraan, anugerah keadilan, anugerah kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Kenankan kami menyerahkan kepadamu situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, situasi yang kami alami, yang kami tidak tahu apa yang harus kami alami di kemudian hari. Tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau ada bersamai kami bangsa Indonesia ini. Engkau ada ya Tuhan Allah kami untuk memberikan perlindungan, keselamatan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya damai sejahtera selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk setiap pribadi yang saat ini bersama-sama beraktivitas di dalam komunitas Gus Durian dimanapun berada, termasuk yang ada di tempat ini, di Malang ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau dengan kasih-Mu senantiasa mempersekutukan kami dalam persekutuan yang penuh kasih, penuh damai, kebersamaan yang indah, yang penuh kebaikan daripadamu, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan di tempat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati teman-teman komunitas Gus Durian ini, dan khususnya komunitas Gus Durian Malang. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau memberkati kami. Terima kasih. Inilah syukur kami, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadirin yang dimuliakan yang hadir pada malam ini, izinkanlah saya melantunkan puja mantra dari agama Hindu. Mari kita bersama-sama untuk mengeningkan cipta, khususnya mari kita mendoakan semoga arwah Gus Dur mendapat tempat yang berbahagia di alam sana. Saya akan pimpin Om Rahpat Astra Mantaya Nama Sahom Atma Duat Watma Sudaya Mama Swaha. Om Badrom Karni Sirno Ayanam Dewam Badram Pasyema Kuarnebi Ya Jadras Tair Agnes Tutu Aswamsa Hadanam Nubir Ya Sema Dewam Hitram Yadnyo Tad Astun Om Anu Badrah Kartayo Yadu Wisata
Om Sidirastu Astu Atatastu Ya Nama Swaha. Oh Yang Widi, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami bersimpuh mengendahkan tangan memujamu Yang Widi dengan mempersembahkan puji-pujian sebagai wujud bakti kami. Oh Yang Widi, kami bersyukur atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang telah dianugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Haul Gus Dur yang ke-14 guna mewujudkan kebersamaan dan kesuksesan acara yang kami laksanakan. Dan berikanlah anugerah pada kami sehingga dapat mewujudkan cita-cita kami. Oh Yang Widi, anugerahkanlah kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam membangun bangsa yang merdeka ini, untuk dapat mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup di dalam kami berbangsa dan bernegara. Oh Yang Widi, teguhkanlah kami bangsa Indonesia dalam merajut persaudaraan sejati, sehingga kami mampu mewujudkan cita-cita para pendahulu-pendahulu kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mewujudkannya, oh Yang Widi. Teguhkanlah rasa cinta ke tanah air, tumbuh suburkanlah rasa persaudaraan kami, sehingga kami mampu untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Oh Yang Widi yang maha pengasih dan maha penyayang, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru kami. Ampuni juga para tokoh-tokoh dan pemimpin kami. Dan terimalah para pejuang-pejuang syuhada yang telah mendahului kami dan telah berjuang demi negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Oh Yang Widi, kami berharap limpahan rahmat serta anugerah Yang Widi. Semoga kami mampu mendengarkan apa yang baik dan menjauhkan yang buruk. Oh Yang Widi, Engkau adalah maha penguasa, Engkau adalah maha penyayang, Engkau adalah maha ridho. Kami menunggu ridhomu beserta anugerah yang maha mulia. Kami yakin Engkau akan mendengarkan doa-doa dan mengabulkan doa-doa kami. Swaha. Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu, tadi doa-doa sudah disampaikan oleh pemuka agama dengan bahasanya. Milo sebagai penutup kita dari Paguyuban Pengayat untuk mengajak kita bersama-sama hening di kolbu kita, di sanubari kita, di hati kita. Hendaknya waktu yang singkat ini di dalam hati kita bersih, karena kita mau menghadap Gusti yang suci. Ya. Mugi Gusti mengabulkan apa yang sudah disampaikan. Tentunya
untuk kebaikan kita bersama. Pada umumnya kita nusa bangsa, kita pasrahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Wujudipun masyarakat adil lan makmur berdasarkan Pancasila lan Undang-Undang Dasar 45. Muga kepareng kita pasrahkan dhateng panguwasanipun Gusti. Nggih, sawetawis sampun cekap. Rahayu, rahayu, rahayu matur suwun. Baik, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya yakni agenda foto bersama. Bersama baju. Ayo, yang di depan menghadap ke sana semua. Nah, foto bersama. Ayo. Merapat ke panggung. Mungkin untuk seluruh tamu undangan bisa merapat di daerah panggung menghadap kepada kami. 2, 3. Satu lagi. 1. Merdeka dengan merdeka. 1, 2, 3. Biar Malang gitu loh. Apa? Ayo aku yang komando. Ya. Gede ya. Oh, Garuda, oke. Bentar. Pak Cumi mesti Pak Cumi. Nggak di Surabaya. Gus Dur Malang. Garuda. Ayah, Garuda Malang, saya bilang itu terus teman-teman merdeka. 3 kali. Sudah? Garuda Malang. Merdeka. Tepuk tangan. Lagi. Bisa berkumpul bersama di atas panggung untuk mengambil foto bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang telah kita jalani bersama dari awal acara hingga saat ini membuat kita bersama-sama. Ya, untuk itu sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh tamu undangan jangan pulang terlebih dahulu karena terdapat penampilan yang spesial dari Mbah Jo seperti itu. Mbah Jo yang dan untuk itu dari segala acara telah kita lewati bersama-sama membuat dengan bersama-sama tujuan untuk kesejahteraan. Dataku. Ya. Malam ini adalah malam Senin ya. Malam Senin Legi. Ya, oke. Silakan dimakan dulu nggak apa-apa. Terima kasih kepada Ki Adi, terima kasih kepada Ning Inaya, terima kasih kepada Pak Nun, Pak Bobi, Pak Bes, terima kasih. Oke. Terima kasih atas doa-doanya. Jangan lupa sumbangan. Gila, kalian lagi aku sapal. Wah. Iya. Oke. Malam ini adalah malam Senin. Miwiti awalilah dengan bismillah, di tengahnya subhanallah, akhirilah alhamdulillah. Akhirilah alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka lawang, buka rezeki, buka harapan, buka masa depan, buka kantor. Ya, awalnya harus membuka hati, membuka rasa, membuka cerita. Ya, banyak kali kelono cerita. Karena bermula dari cerita kita sampai ke sana. Gus Dur keliling kemana-mana dengan kata kunci silaturahmi juga cerita. Bahkan Gus Dur itu selalu bikin heboh. Tak buka mata. Saya ini kenal waktu itu seorang jenderal Khalid Ghazali. Itu bikin bedah buku. Saya yang ngantar pematerinya. Nah, pematerinya itu adalah orang Batak. Bercerita tentang kajian Gus Dur, tentang kajian pesantren, tentang kajian metode pendidikan barat dan Al-Azhar. Si wartawan ini kan selalu lewat depan pintu depan mejanya Gus Dur. Gus Dur tanya bahwa cerita wartawan ini wartawan ini tertarik dengan konsep Gus Dur, konsep tradisional Nusantara, konsep Al-Azhar, konsep modern. Nah, terus Kang, 2 kali sampai Jagakarsa wartawan di Tempo dikirim ke sana kemari. Jagakarsa ini mana ini pesantren? Puter lagi sampai Warusila, puter lagi Jagakarsa, puter lagi Ciganjur. Wartawan ini tanya ke Gus Dur. Dia frustasi rupanya sampai menggodok-godok keringetan. Tidak ditemukan satu pesantren di situ. Apa yang terjadi? Apa kejadiannya Kang? Ada ibu-ibu waktu asar mula ngaji. Rupanya itu istrinya Gus Dur. Nah, sampai di Tempo lagi tanya, Gus, mana ada pesantren? Saya cuma nemuin 1 orang ibu-ibu ngajar ngaji anak kecil-kecil. Ya itu konsepnya, cuma gitu aja. Jadi Tempo tahun 80-an ini sudah di-prank. Kemudian wartawan ini lagi, dia orang waktu itu yang bedah bukunya Khalid Ghazali itu, saya yang awal. Kemudian kita lagi Gus Dur berita zaman tekan-tekan Orde Baru di Sukabumi, Pantai Pangandaran, tentara Amerika sudah merapat mau menguasai Indonesia. Wah, Kapolri, Pangap semua dikawal, semua dikirim, wartawan Tempo dikirim. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa di Sukabumi. Tentara Amerika nggak ada, tentara luar negeri nggak ada. Sampai kantor lagi kembali ke Gedung, nggak ada apa-apa. Lah iya kan sudah, kamu sudah ngecek nggak ada ya berarti nggak ada apa-apa. Wartawan Tempo ini sumpah sampai semono. Nah, wartawan Tempo ini kemudian setelah acara itu nawari, karena dia anaknya banyak yang luar negeri, rumahnya yang di Parung suruh nempatin saya mau jualan soto, tapi jelas itu rumah biaya tinggi, saya nggak jadi ngambil rumah itu, rumah orang ini gitu loh. Jadi Gus Dur itu kalau ngeprank ya memang orang udah bergerak yakin, tetapi nyatanya nggak ada apa-apa. Seperti konsep pesantren, kajian ilmiahnya oke, Al-Azhar itu pesantren Nusantara operasinya banyak, ternyata cuma bunur. Itu kayaknya sore-sore ngajar bocah cilik-cilik, itu konsepnya. Seperti itu juga tentara juga bergerak, sudah Kapolri, Pangap dikawal, kemudian kembali ke meja Gus Dur. Awal Gus Dur itu kan mejanya di Tempo itu. Jadi wartawan senior ini selalu lewat di depannya, selalu ada berita baru, terus selalu investigasi, nggak ada apa-apa. Jadi ya memang setelah nggak ada apa-apa, mungkin prinsipnya Gus Dur sederhana. Kamu kan wartawan, harus ngecek lapangan. Sementara saya cuma duduk di meja sini aja. Dia rapor bebas merdeka. Tapi pancen ya bener Kang. Ya. Inilah yang namanya telur. Nah, ini. Saya nemu di pinggir sumur. Nah, hari ini merayakan haul Gus Dur. Aja lali guyu, aja panjang umur. Nyanyi lagi. Saya mulai sini lagu, sana satu. Mulai. Dol tinuku. Enggak dol tinuku kan ora payu. Sahur mano. Sahur mano. Iya tinukan. Oh iya. Dol tinuku angel iya.
Hari ini saya menemukan telur. Nah, sudah mulai sih. Hari ini saya menemukan telur. Ada telur di pinggir sumur. Ada telur di pinggir sumur. Hari ini perayaan haul Gus Dur. Hari ini perayaan Gus Dur. Ayo guyu supaya panjang umur lah, ngono lho. Masuk. Siapa masuk, tepuk tangan untuk Gus Dur. Aku ngene iki jan tak mumet aku lek manggolek selane. Sampeyan nek donge kok asih runut ngono lho, Kang. Sampeyan iki biyen sinaune ana ndi Kang? Cangkeme ngajar. Aduh, kayak wong bakal pecel kan. Sampai gawe. Ya, ada untune. Cangkeme opo? Ya. Ya mbak ya di sepuro Kang. Karena pada dasarnya cerita itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau. Tong dua. Iya karena tong dua. Mulai dari depan. Dari barat sampai ke timur. Waduh iya dari barat sampai ke timur, dari Sabang ke Madura. Kang, aku ate takon, wong-wong pingin anak Kapolda rame-rame, ya pilihan legislatif barang itu kok ana sing jenenge DPD ki apa sih Kang? DPD itu bahasa Madura. Oh iya sama Depade. Oh Depade. Pas aku lek DPD iki singkatan Dewan Perwakilan Duro Kang. Ngono ya lek. Hebat. Terus saiki lak ya wis akeh dulur-dulur. DPD adalah Dewan Perwakilan Duro. Dewan Perwakilan Duro. DPD Dewan Perwakilan Duro. Retan TV benderang Leo. Retan TV benderang Leo tak iya. Tak iya Kang. Tak iya naon kemet. Ayo, nomor 2 pedas-pedas pedasmu. Tak iya. Aku wis entek wis ngene Gus. Begitulah DPD daripada partai DPD daripada Madura. Dewan Perwakilan kampung. Maksa mana maksa. Iya, baca ini kok. Maksa baca. Baca. Dewan Perwakilan kampung. Aku mangke sak janak wis ya mumetakan. Riko kita tadi gak teko-teko lah. Jadi percuma ya saiki ngene. Ngomong kampanye ya ta. Ngomong pilek ngomong capres. Juteng ta sih. Akademis teori apa gak mlebu. Mlebu nek klutik. Mare nang sekitek kelakep. Kelakep. Menek kabeh. Kelakep. Analisa ora ono. Oh iya to mek iku to. Aku mari eling lagu lawas kan. Ya apa? Jenenge Sawu Gletak. Ya. Arem Gondorio Kakang manuk utut harus. Arom Gondorio Kakang denggelek manuke podang ngono lho. Ya. Aku dhisik Kakang. Iya. Arom Gondorio Kakang manuke utut. Manuk utut ngombene banyu laut. Nah. Dulur-dulur pendukung Pak Mahfud dene kalah ojo ngawut. Jenggelek tangi maneh Alung Gondorio bapak manuke camar. Manuk camar. Iya, manuk camar. Manuk camar. Ayo manuk engkok. Manuk engkok. Manuk camar. Senengane mlebu kamar. Pendukunge Bapak Ganjar dene kalah ora oleh. Ayo bubar lah sedulurane. Sawu Gletak jenggelek tangi maneh
Arung Kandoliya Bapak mlebu kamar. Lho mlebu kamar ya apa sing manuk ya? Mlebu kamar. Ya, manuk mlebu kamar. Iya, wong itu wong ngene jopo. Iki manuk apa iki? Jadi manuk entuk. Manuk engko isine janjine engko. Kata angel iki. Angel. Manuk engko. Ya wis. Manuk engko. Manuk Arung Kandoliya Bapak manuke kuntul manuk kuntul sakpono iso mengkul mibere ana kidul ngono panjen manuk kuntul mibere mara nang kidul kanca-kanca ayo padha kumpul ilinga Embune kok enggak botol kontak lho. Botol kontak. Aku wis tobat kan. Botol kontak kuntul. Aku wis tobat. Karepe ngene lho, ayo padha kumpul aja seneng ngambul ngono lho Kang karepe. Arep padha ngumpul aja seneng ngambul. Pandenge berot. Aku kudu pandeng Kang, aku celeng. Berot. Wah Kang. Kang. Iya, pedhot. Mbok sing mesra ngono apa kaya? Oh solole pedhot. Pedhot. Wis waktu itu makan anak tukaran. Iya Kang. Biarlah pemilu itu sebuah proses. Iya. Di mana proses itu ada dari awal, kemudian diolah, kemudian dikemas, kemudian dijual di pasar. Itulah proses. Iya. Terus mana yang pedol iki rasane. Itulah sebabnya proses demokratisasi di sebuah negara dengan legislatif, dengan presiden dan wakilnya. Tentu saja juga dukungan relawan, dukun dan lain sebagainya. Semoga periode kemarin terbayarkan semua. Bakul menyan, bakul kembang, tukang sablon kabeh kebayar. Itu aja proses ekonomi yang sesaat ini dimanfaatkan. Itulah sebabnya. Ya, kalau ada Idul Fitri itu kan setahun sekali. Ini Idul Pemilu 5 tahun bisa. Oke, Kang, iki ngono awak dhewe iki rak ya. Dinane iki wis padha muji syukur. Mbok menawa sasmitane jagat iki wis ana kasunyatan. Sasmitane jagat bisa dikapitalisasi dengan sistem mengkomunikasikan, digoib-goibkan. Asline desane dhewe kabeh menungso usaha. Walaupun tanpa stempel CV tetap usaha. Itulah sebabnya kita harus usaha. Jangan yakin dengan ramal meramal, jangan yakin dengan sok tahu. Buktine yang wingi sing ramal sak pirang-pirang kabeh pedhot, kabeh preset, kabeh pedhot, kabeh preset. Tak dumbe pedhot. Wes iki hasilnya kita cuma bisa bercermin pada peristiwa kemarin. Kabeh wong dibake lucu-lucu. Sing ana sing modal, ana sing wis kan. Aku ingin dijak ngomong sampai esuk sabu kalau wis lu diketek lho wis mbok karo aku lho. Wis saya ingin goleki mie ae ngono. Golek mie. Kan aku duwe oleh-oleh siji kan. Iki ana bal cilik kan. Iki isine gambar bintang kabeh 12 iki tegese karo 12. Muga-muga awak dhewe sing ngluput iki kene duwe 12 ya Kang ya. Iki sampe naturno sapa-sapa sing gelem iki manggawe aku. Inilah bintang dengan 5 ujungnya, di tengahnya juga 5 Itulah bintang
Bintang 5 adalah Pak Dirman, yang lain bintang 1, yang lain bintang 4, bintang 5 dari Brigjen, kemudian tata kepolisian apa deh? Majen, terus Jenderal. Oh, iya. Ikilah bintang wis temen Mbak, urusan bintang nang wedi aku. Ono ya wis tak uncane. Oke. Benda-bendi ketiban tadi kok sapa-sapa sing nemu. Oke, terima kasih. Demikianlah apa yang kami sampaikan, sekedar komunikasi, sekedar silaturahmi, sekedar sambung rasa, ono lali lupute biasa aja. Tetapi ada kekurangan, kita maklumi. Inilah posisi saya. Demikianlah wonten kirang langkunge ngaturaken sedaya pangasami, salah luput kula manungsa biasa. Sami sangen duduk plong das kundel untuk kempong, kempong ya sing dhuwur. Tak duduk plong das kundel untuk kempong, kempong ya sing dhuwur, jangan lompong sego bubur. Sikap semanten wonten kirang langkunge biasalah. Kekuatan saya memang di situ, di antara kekuatan dan kelebihan. Wonten labring, wonten nggih? Pelak zamanmu toh. Aku gak melok-melok toh. Wis wonten kilange ngoten mawon. Gus Dur tetap sip. Ya. Gus Dur street unpredictable, termasuk ning Inaya juga unpredictable. Mbok ngomongin nanti menawa pecudut-pecudut. Wis ampun Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sugih tak sugih, sing melarat aja melok sugih. Sugi. Apa jawab? Makan ini terus isin loh. Selanjutnya Mbah Jum sama Pak Kholik, monggo silahkan maju ke depan sekalian berdua, biar tidak sendirian. Selanjutnya Gustin sama Ki Ardi, monggo saged maju, nanti diberikan oleh saya sendiri. Ekonomi lemah Indonesia. Jangan disingkat ya. Sampainya Gustin sama Ki Ardi kita bareng ke depan karena bukan juara kelas bantah. Monggo langsung foto bersama yang sudah dapat souvenir. Ayo, monggo. Ingin naya tengah karena perempuan sendiri.
Mari kita dukung. Mewakili NU di tengah. Mewakili Tengah-tengah kekuasaan. Selalu darjok. Selamat datang. Ini 1, 2, 3. Tepuk tangan lagi. Aku tak jadi